Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang hadir pada acara Association di pagi hari ini. Salam hormat saya sampaikan kepada Pak Samsudi Adi Cahya selaku Vice President DBS Industrial Services beserta jajarannya. Oke, teman-teman ada yang tahu nggak sih sebenarnya kita kumpul di sini itu untuk apa? Ada yang tahu? Oke, langsung aja tujuan hadir session hari ini itu untuk mempertemukan top manajemen DBS Industrial Services bersama juga teman-teman di sini dan juga untuk memberitahu pencapaian tahun 2024 serta apa sih yang akan kita lakukan di tahun 2025. Oke, kita langsung ke acara pertama yaitu sambutan dari Vice President DBS yaitu Bapak Samsudi Adi Cahya selaku Vice President. Bagi saya persilakan, silakan Bapak. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman ya sudah datang kumpul kita dalam tadi dari pihak MC sudah menjelaskan bahwa kita tuh intinya ada suatu pertemuan diskusi lah top manajemen di sini. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui ya. Jadi kita itu di tahun 2020 itu pencapaian kita masih bareng dengan INT. Kita tuh termasuk secara pendapatan itu memenuhi target dan secara profit itu juga melebihi daripada Yang ngomong SKY. Bos gua lagi. Sebenarnya ada challenge ke depan. Jadi ke depan itu kemarin dari meeting pihak BUD aku. Kita tuh dapat target tahun depan itu secara DB itu sekitar 170 M di tahun 2020 dan target foto itu 181 M. Oke, sekarang kita bilang bisa, oke? Bisa. Mulai, 1, 2, 3, bisa? Bisa. Oke, siap. Bisa. Bisa banget. Bisa banget. Lalu nanti di sini, dulu di P3D itu hanya P3D aja. Nanti akan berkembang. Nanti ada MP baru yang nanti kita bentuk. Dan nanti di tengah jalan kemungkinan juga ada MP baru. Karena kita tahu bahwa kalau kita ngandelin PKD yang ada, kompetensi kita hanya sampai pertemuan itu cuma 1,2 aja. Nah, perlu ada terobosan baru. Kedepannya itu kemungkinan ada di Kementerian Dalam Negeri, ada juga di Kemenhan. Kemenhan itu nanti mungkin juga ada di Polri. Nah itu perlu NPIP atau diisi oleh tim MP baru. Belum nanti berkembang ada yang namanya SKPDN. Nah kita tak cuma bicara PKDN, ada namanya P3D. P3D nanti berkembang lagi tuh, karena di PKDN itu konsepnya ada sertifikasi impor, ada verifikasi kemampuan industri, ada supply demand, itu NPD. Nah itu dimungkinkan akan kita ambil talenta yang performanya bagus dari teman-teman INS itu. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa berpartisipasi di sini. Dan dari situlah nanti kita salurkan ke next generation. Karena mindset kita sepakat dari manajemennya ke sini. Nanti kita dorong mereka menjadi karyawan tepat oleh generation. Itu salah satunya berani tantangan masuk ke dalam struktur manajemen proyek. Nah itu dari saya. Nanti saya akan bicara di sini memperkenalkan manajemen dari ASN tadi. Nanti di manajemen
INS itu ada manajer FPV operasi dan FPV pemasaran. Nanti berikutnya langsung ke section head keuangan, lalu ada section head SDM. Nah, di section head operasi nanti ada MP. Nanti Pak Setio mungkin dari operasi, silakan perkenalkan dulu Pak Setio. Nah, itu lagi. Ini Pak Setio ada di Bogor. Nah, ini biasanya dia di CKDN migas, lalu sempat di sektor itu dulu kaitannya dengan keprojekan. Nanti di bawah Pak Setio, sebelum ke di bawah Pak Setio itu ada Pak Ivan. Yang namanya Pak Ivan ini ya. Satu kampung ya, dari Lampung ya. Lalu di bawah Pak Ilmi juga di bawah Setio ada Ivan dan ini untuk operasi 2. Silakan, ini namanya Pak Ilmi. Nah, lalu di jajaran marketing, di marketing itu ada Pak Her Udayanto, ini senior saya. Silakan Pak Her. Ya, ini Pak Her. Nanti di bawah Pak Her itu ada Bu Ina, untuk Hervina untuk marketing. Satu lagi di Paher itu Ibu Kamila. Kamila sebagai project. Tapi kedepannya itu sedang kita proses itu ada porto. Jadi di Paher itu ada 3, yaitu marketing, project, dan porto. Itu sampai kaitannya karena nanti ada berapa tim ya kira-kira harus proses berapa. Ini mungkin dari jajaran manajemen. Nanti timnya dari mungkin nanti dari tim Mas Tio mungkin ya yang akan memperkenalkan MP yang baru. Tapi sebelum di sana mungkin perlu perkenalan dari tim yang baru. Nanti di INS itu nggak cuma sekali ya, tapi juga ada halal ya tadi. PMU halal. PMU secara konsep itu mirip dengan apa namanya section head atau MP lah. Nanti konsepnya itu mungkin bisa teman-teman juga nanti apa namanya bisa join, karena di situ biasanya ada kriteria ya. Kriteria, nanti kaitannya kriterianya itu salah satu backgroundnya itu harus industri, pangan, kimia. Mungkin berikutnya nanti berikutnya ada section head keuangan. Nah, ini baru juga. Namanya Mas Johar. Johar Sandi Sahara. Ini untuk agak berat ya, karena Sandinya mirip gitu kita. Nah, ini kira-kira komposisi manajemen daripada INS. Nanti mungkin Pak Setio akan memperkenalkan MP daripada masing-masing di operasi. Oh iya, saya belum. Ya, nanti kalau gajian lo, gajian lo, mesti namanya. Kalau kalian sebut kayak gajian kita. Nah, ini struktur manajemen. Jadi kita itu dulu zaman itu konsepnya ada 3 manajer. Tapi saat ini manajer keuangan kita masih dipegang
bukan oleh FGD tapi oleh section. Karena pendapat kita masih mungkin kategorinya masih di bawah dia. Tapi insya Allah kita maju. Sekali lagi bisa? Bisa. Oke. Ya mungkin dari saya cukup, mungkin nanti Pak Setio akan menjelaskan memperkenalkan MP yang baru karena memang ada perubahan di kita di MP yang kita 6 MP mungkin lebih ya 7 MP kira setiap nanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman seperti itu. Ya, terima kasih Pak Sarjudi. Mungkin di sini kita coba memperkenalkan dulu. Jadi memang kita kan ada istilahnya bukan dan istilah seperti itu kan, tadi bukan mila naik gitu kan. Bukan mila naik jadi section head. Nah, nanti ada kekosongan di TKDI. Terus kemudian juga memang ada beberapa MP tambahan, tujuannya biar kita lebih fokus lagi seperti itu. Selain itu juga tujuannya supaya makin banyak nih, makin banyak MP-nya kan berarti harus makin banyak kepala MP-nya dan koordinatornya. Sehingga harapannya sih dari kami manajemen bahwa kami itu bisa semakin banyak mencetak leader-leader lah seperti itu. Jadi makin banyak leader-leader, nantinya ketika perlu regenerasi bisa lebih cepat. Atau misalkan nanti di divisi lain juga ada kesempatan, nah teman-teman kan sudah naik kan, jadi dari koordinator nanti jadi kepala MP kan baru bisa masuk ke tahapan selanjutnya seperti itu. Jadi itu sih sebenarnya kemudian kenapa perlu ada sedikit perubahan struktur organisasi MP, kemudian ada tambahan beberapa MP seperti itu. Mungkin di sini nanti saya coba perkenalkan yang MP-nya sekalian pribadi ya, mudah-mudahan ada semua. Ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarjudi, di bawah saya nanti ada Pak Ivan dan Pak Ilmi seperti itu. Pak Ivan section head operasi 1, Pak Ilmi di section head operasi 2. Nanti di bawahnya Pak Ivan itu ada 4 MP. Jadi sekarang itu dibagi 4 MP. Jadi yang pertama dulu kan kalau FPT KDNI itu kan gabung ya, ada retail, ada fasilitas. Ternyata kan dari pengalaman kami yang kemarin, FPT KDNI ini sangat luar biasa gitu kan, pendapatannya tinggi sekali gitu kan. Kami berpikir kalau ini dipimpin oleh satu orang, puyeng juga nih satu orangnya nih. Kemarin tuh saya sampai 80 M bukan masalah. Tokan juga buat yang periode ini. Iya, kemarin sampai 80 M, wah itu semua. Dan saya yakin verifikatornya atau koordinator juga pusing juga lah pasti, karena dia sampai 80 M untuk bisa TMP. Makanya untuk tahun ini nanti FPTK ini kan bisa satu FPTK ini yang khusus retail. Jadi yang retail sama satu lagi FPTK yang khusus fasilitas. Fasilitas itu nanti hubungannya dengan dana-dana juga. Jadi bukan hanya nanti misalnya fasilitas dari Kemenprin, misalkan ada fasilitas dari Pemda, juga nanti nempelnya di MP fasilitas tersebut. Nah untuk di MPTKD yang nanti di bawah Kak Ivan, nanti kepala MP-nya Bu Silvi ya. Silakan Bu Silvi. Peluru ya? Ya peluru sih lah. Saya tembak. Ya tembakan di Vietnam ya. Orang tua ini mau mati. Jadi mau ngomong ini. Ngomong. Oh gitu. Terus lagi. Oke, maaf nih ada kesalahan teknis sedikit tadi di sini ada. Oke, tadi FPTKD ini di bawahnya bukan Bu Silvi ya. Kemudian nanti di MP fasilitas, jadi kalau misalnya fasilitasnya nanti ada baik dari Kemenprin atau dari yang lainnya, nanti kepala MP-nya Pak Anjar dulu. Jadi,
ada silakan. Oke, ini ada dulu ya. Jadi nanti kalau itu datang. Oke, lanjut di Bapak Ipan itu MP pertahanan itu Pak Hero, nanti sama Pak Hero, cuma kayaknya Pak Hero-nya cuti sih, cuti Pak. Nah, Pak Hero-nya cuti. Oke, nah nanti satu lagi di bawahnya Pak Ipan itu MP ketenaga listrikan, yaitu Pak Andi, mana Pak Andi? Ini udah datang belum? Lagi di Brebes. Listrikan sih. Ini Pak Nisrino. Jadi buat teman-teman ya saya mikir deh. Ya kalau buat teman-teman Pak Andi mungkin nanti harapan kita terbesar juga tahun ini di MP ketenaga listrikan. Jadi mohon supportnya karena MP ketenaga listrikan potensinya kami lihat tahun ini cukup besar. Jadi mudah-mudahan nih MP ketenaga listrikan bisa sampai jangan cuma 10 M yang dia bisa 30-40 M yang dia bisa. Ya nanti makanya nanti mungkin dari sisi verifikator kami juga akan coba switch lah seperti itu, switch proses verifikatornya terutama yang nanti sudah punya sertifikat tenaga listrikan bisa mendukung, katanya bisa mendukung Pandi seperti itu. Karena Pandi potensinya juga besar sih, sudah banyak ada tiba-tiba dari tenaga listrikan. Oke, nah itu dari timnya Pak Ipan. Jadi saya sengaja bagi ada timnya Pak Ipan, Pak Jimmy. Saya coba baginya berdasarkan bukan jumlah tapi proporsi pendapatan sih biar seimbang dan pendapatan nanti hubungannya dengan waktu pekerjaan gitu kan. Nah nanti selanjutnya di operasi 2 ada timnya Mas Ilmi. Jadi di tempatnya Mas Ilmi salah satunya di TKD Migas. Nah TKD Migas sendiri sekarang dibagi 2 juga ya. TKD Migas kita bagi 2 karena kenapa? Karena dari hasil rapim saya dengan Pak Dirkom dan Pak Dirut, mereka mengharapkan bahwa ada pemisahan antara proyek dan retail karena memang harapannya retail itu lebih dikembangkan seperti itu. Karena selama ini kan kalau saya baca itu perbandingan antara proyek dan retail itu masih 80-20 lah. Harapannya direksi itu bisa sampai di proporsi 60-40 seperti itu. Makanya untuk efektivitas dan harapannya bisa lebih baik supaya retail ini bisa konsen gitu kan ya, dibandingkan dengan proyek karena kan memang beda ya. Kalau retail kan temannya BPJ semua, kemudian kalau proyek ya proyek kan ya. Jadi untuk MP Migas dibagi 2, MP Migas yang proyek itu masih Uswanto, mana Uswanto? Biru. Kemarin mancing Pak, kita tanggal 3 saat nyari Kemarin kita itu tadi mancing ya. Karena waktu bantu kemarin udah sampai udah nyampe. Uswanto itu kemarin sampai angka 40-an ya Mas Johan ya. Hampir 50 ya. Hampir 50, makanya kan TKD Migas ini sangat besar gitu kan, jangan sampai kepala punya kemudian pusing dengan terlalu besar. Kemudian satu lagi untuk yang migas, saya bagi yang satu lagi yang retail. Nah kalau yang retail ini nanti kita tunjuk Pak Andre, mana Pak Andre? Oh Andre. Andre. Komen love. Oke, terus lanjut di Bapak ini juga MP BUMN ya. BUMN kan sebelumnya Bu Siti. Nah, kemudian kami kemarin coba koordinasi. Jadi untuk BUMN selanjutnya nanti yang beli adalah Pak Solihin. Mana Pak Solihin? Masih Mbak? Ini BUMN. Yang mana? Ini kayaknya bener nih biru semua nih. Solihin. Pak
Silvi. Nah itu. Oke, nanti ini yang saya solihin. Kemudian di bawah Pak Kimi juga nanti MP kajian itu Pak Iwan, mana Pak Iwan? Iwan Kurniawan. Kamu? Mana ya? Ada. Pak Iwan ini juga cukup luar biasa, jadi pendapatannya tahun ini meningkat sampai kali lipat ya Pak ya? Ya, jadi di tempat Taiwan ya termasuk yang harapannya cukup besar yang kita di tahun 2025 ini, karena memang banyak kajian-kajian yang peraturan-peraturan itu sudah keluar sehingga kita bisa jalankan seperti itu. Terus di satu sisi juga kita butuh kompetensi personil lah seperti itu. Karena ya di tempat Iwan ini istilahnya kalau dulu non TKDN ya, kalau bicara TKDN itu verifikasi aja semua dari TKDN, tapi kalau tempatnya Iwan ini lebih ke arah kajian, analisa seperti itu. Nah itu butuh banyak analisis lah. Selama ini kita masih pakai TA. Kalau saya sih harapannya ya kedepannya kita jangan pakai TA supaya profit margin lebih baik lah seperti itu. Tapi tahun ini sih Taiwan luar biasa sih, dari biasanya dia udah mendapatkan 3 sampai 4 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, yang ke selanjutnya itu ada SMK 3. Nah, jadi di tahun ini SMK 3 sama sertifikasi ISO itu masuk ke kita seperti itu. Dari GNT pindah ke YMS, sehingga ini salah satu juga yang mau kita kembangkan. Makanya di sini kami bentuk PP-nya juga. Nah itu di bawah Pak Geraldi, mana Pak Geraldi? Nah, apa hari ini yang motor baru pulang biasanya ada? Ada kan? Biar. Oh, pas pulang berarti. Ini berapa Jumkatnya? Ya nanti dipanggil nanti ya. Nah, nanti teman-teman dipanggil kayaknya pulang. Enggak, biasanya kan yang jagain sini Pak. Saya dikasih Pak. Oh iya, tas. Terus kemudian terakhir ada halal, dari PMW halal nanti Wibowo itunya PMW. Nah ini teman-teman yang halal nih sebelah sini. Ini ya yang berdepan ya, nah depan kanan. Nah saya ini adalah timnya halal, saya itu diketuai oleh Pak Bowo. Jadi nanti dari tim halal kalau kita bicara apa audit nanti ke saya gitu loh, untuk nanti kalau bicara masalah nanti pakai untuk diskusinya ya seperti itu. Jadi nanti kita juga harapannya halal juga pindah ke sini ya nanti. Kalau misalnya di sebelah sana sudah siap, nanti teman-teman silakan ke sini. Jadi biar komunikasinya lebih enak sih kalau misalnya satu lantai, termasuk juga teman-teman kajian sama pertahanan yang di bawah ya. Harapannya kalau bisa di sini semua kan enak koordinasinya seperti itu. Ya itu dari timnya Mas Ilmi sudah, dari timnya PMK sudah. Sebenarnya satu lagi adalah teman-teman kita yang di Surabaya. Jadi kan kalau dulu teman-teman kita yang di Surabaya itu kan di bawah TKDNI ya, masih jadi bagian TKDNI. Maka sekarang kami mengharapkan di Surabaya itu Mbak Dian ya, Mbak Dian yang dulu jadi koordinator, sekarang kami harapkan jadi kepala MP, seperti kepala MP wilayah Surabaya. Kenapa harapannya jadi kepala MP wilayah Surabaya? Harapannya di Surabaya itu tidak cuma mengerjakan TKDNI, tapi mengerjakan proyek-proyek lain. Sekarang lebih banyak tuh pembangkit, BUMN yang kayak tahun kemarin tuh banyak tuh dari Surabaya. Makanya semua dikerjakan di Surabaya. Pokoknya semua wilayah Surabaya, apapun pekerjaan TKDN ataupun kalau misalnya SMK 3 atau audit halal mereka bisa ya dilakukan dari Surabaya, sehingga itu akan mengurangi kos seperti kan, kos perjalanan dinas seperti itu, supaya kita bisa bersaing. Karena kan salah satu target kita di tahun depan juga itu kan di tahun ini itu patra niaga. Nah patra niaga itu ya persaingan negatif lah seperti itu. Nanti juga di cabang-cabang lain yang memungkinkan pasar besar kita akan bentuk atau bekerja sama dengan cabang seperti itu, sehingga nantinya ya di cabang-cabang itu proses pekerjaan terutama yang detail ya, karena memang arahan direksi itu yang detail kalau bisa dikerjakan di daerah gitu, nanti kita ada potensi pasarnya nih, kita ada potensi
kondisi pasar sudah cukup lumayan nih, itu sekitar di wilayah Surabaya, maka kami meminta yang bagian untuk jadi kepada di sana mengatur semua di sana, nanti berarti keuangan juga bisa diatur semua di sana seperti itu, sehingga harapannya bisa lebih fleksibel, tapi tetap itu bagian daripada JBS banget seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa bekerja sama. Nanti juga terkait nanti tim yang di Surabaya, Mbak Nila, nanti bisa dikirim. Saya juga diskusi dengan misalnya 2 atau 3 orang dikirim ke Jakarta untuk mengerjakan pekerjaan yang belum pernah dikerjakan, itu misalkan di pembangkit, di BUMN atau di migas, sehingga harapannya nanti setelah 1 bulan atau 2 bulan sudah bisa mengerjakan, bisa balik lagi ke Surabaya, tapi tetap nanti proses di sini sehingga prosesnya bisa berjalan. Harapannya tadi apa yang dicita-citakan Pak sampai Juni 200 M ya Pak ya. Mudah-mudahan ini masih lagi. Jadi bisa tercapai seperti itu. Itu saja dari saya, Bu Betty. Untuk acara selanjutnya apa? Ada kan? Ya, terima kasih untuk Bapak Juni dan Bapak Setio Agung Wibowo. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, boleh untuk teman-teman PMU memperkenalkan diri maju ke depan. Boleh? Yuk, ayo boleh. Teman-teman boleh langsung maju ke depan aja untuk menunjukkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya yang kami hormati Pak Sarjuni, Pak Setio, Pak Head, dan Bapak Ibu yang lainnya dan teman-teman yang lainnya belum bisa kami sebutkan satu persatu. Mohon izin perkenalkan, saya Wulan selaku salah satu tim PMU sertifikasi. Sebetulnya kita adalah PMU sertifikasi, dan di dalam PMU sertifikasi ini saya izin mewakili Pak Bowo selaku kepala PMU yang hari ini mungkin agak telat untuk hadir di sini. PMU sertifikasi ini ada 2 produk di dalamnya. Ketiga ya, kita punya 3. Ada halal, SMM, Sistem Manajemen Mutua ISO 9001, dan juga SNKP. Tapi memang kita hampir 99% itu pekerjaannya adalah halal. Di sini saya Wulan selaku koordinator operasi, dan juga sebetulnya ada koordinator marketing di Pak Sony Risdianto, dan juga ada koordinator administrasi supporting di Mbak Karina. Jadi di sini mungkin saya izin Bapak memperkenalkan teman-teman PMU ini yang dari PMU sertifikasi. Di sini kami mempunyai ada 6 auditor halal yang pusat, dan juga ada teman-teman keprojekan. Kami juga ada produk retail dan juga keprojekan. Mungkin saya kenalkan dulu yang paling senior. Jadi di sini mungkin kalau teman-teman di PMU sertifikasi ini kebanyakan perempuan Bapak Ibu. Ya kalau cowoknya nih dikit banget nih, ada 4 doang. 4 doang. Di sini saya kenalkan dulu dari Pak Suheri. Ini ada Pak Suheri. Pak. Ini ada Pak Suheri selaku tim operasi juga, selaku auditor halal. Mungkin saya dari tim operasi dulu ya. Kemudian di tim operasi lagi kebetulan tim intinya lagi audit, kebetulan di luar negeri, jadi belum bisa hadir. Kemudian saya perkenalkan untuk tim keprojekan. Tim keprojekan ini kemarin kita ada pekerjaan dari kementerian, dari Rumah BUMN, Telkom. Ini di sini yang tim operasi mungkin saya perkenalkan ada Mbak Afifah. Ini bisa depan. Ini Mbak Afifah yang kemarin dengan Pak Suheri di Kementerian Perindustrian. Kemudian ini ada tim dari Telkom, tim keprojekan Telkom dan juga KSO yang sedang berjalan. Di sini bisa ke depan untuk Mbak Yuni, ya ini Mbak Yuni. Untuk kemudian ini ada Mbak Nada, boleh Mbak Nada. Kemudian ini di tim operasi lagi ada ini Mas Yas selaku fotografer dadakan hari ini. Mas Yas ini nanti selaku koordinator sistem manajemen mutu dan juga keselamatan pertambangan SNKP. Kemudian ini ada Mbak Nurul, boleh maju Mbak. Mbak Nurul ini selaku tim dari database di PMU sertifikasi. Kemudian masih ada Mas Dimas, boleh dari tim operasi.
Tim operasi ini Mas Dimas ini selaku pendamping, segala pendamping ya Mas. Gitu. Jadi kita ini selain audit sebenarnya ada yang fasilitas itu kita mendampingi para UMK juga untuk membuat dokumen seperti itu. Kemudian selanjutnya ini ada marketing, tim marketing mungkin koordinatornya belum bisa hadir. Di sini ada Pak Sony udah hadir. Mana Bapak? Oh maju Pak Sony, Pak Sony. Oh maju Pak Sony. Oh ya, ada supporting dulu deh ini karena tidak ada induknya hari ini. Boleh Erika yang selalu menjembatani kami kepada INS yang keuangan dan SDM. Boleh Erika? Ini Erika. Oke, Pak Sony. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sarjuni dan tim, karena saya tadi banyak, cuman saya banyak yang kenal, cuman kalau saya sebutkan ya, teman-teman kan sudah tahu semua itu. Ya, perkenalkan yang belum kenal, saya Sony dari PMU Sertifikasi. Saya ditugasi oleh Pak Sarjuni ini dalam hal ini sebagai koordinator marketing. Jadi harapan saya begitu, mungkin dengan Pak Her nanti ke depan teman-teman marketing bisa yang ada di DBINS bisa kolaborasi dengan PMU Sertifikasi untuk bisa memasarkan halal lebih lanjut. Itu dari teman-teman mohon kami dibantu begitu dalam hal ini kami di marketing itu dan development. Di tim saya tadi sudah Pak Ulan sudah menjelaskan tim operasi di tim saya ini kebetulan ada jumlahnya sekitar 3.000 personil, jadi jangan khawatir. Ada Mbak Yeni, silakan Mbak Yeni. Ya, menghadap ke sana Mbak Yeni. Ini sering masuk di tabloid-tabloidnya PTSI. Kalau tahu Mbak Yeni itu silakan ini ya. Ini tabloid-tabloid gitu. Satunya lagi Pak Virus begitu. Nah ini juga ada di tim kami. Teman-teman nanti yang pengen masuk membantu kami, siapa tahu bisa kerjasama begitu. Ini tim kami, satunya lagi Mas Rito ini. Jadi ada 3.000 personil di marketing ini seperti itu. Saya rasa cukup teman-teman ya. Kalau misalkan ketemu di manapun gitu, biar tahu muka kita masing-masing gitu. Ini saya dan tim dan teman-teman PMU yang lain gitu. Harapannya bisa menjadi partner yang berkolaborasi dengan baik gitu ya, membantu DBINS untuk meningkatkan pencapaian target di tahun 2025. Begitu Pak Sarjuni, Pak Her, Pak Setio dan yang lain-lainnya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kemana ini? Oh, iya. Saya lupa. Iya. Nah ini, bukan. Ini ada yang ketinggalan. Teman-teman semuanya ini ada teman-teman yang lagi magang di PMU Sertifikasi. Ya, silakan ke sini teman-teman. Sebentar, saya lupa. Ya, izin Bapak Ibu, ini ada teman-teman mahasiswa ya dari bidang yang langsung di halal dan juga di manajemen. Ini ada Mbak Alia, Mbak Nana dan juga Mbak Rifa juga membantu PMU Sertifikasi selama kurang lebih 6 bulan. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu dari PMU Sertifikasi. Mungkin sekali lagi juga mohon bantuannya di tahun ini bahwa memang kita ada nih bisa untuk audit halal, sistem manajemen mutu ISO 91 di lingkup pertambangan dan juga manufaktur ya. Kemudian sama SMKP kita punya auditornya juga seperti itu. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman dari PMU Halal. Oke, langsung aja. Oke, lanjut ke acara selanjutnya itu adalah pemberian penghargaan untuk teman-teman kita yang memenangkan penghargaan sebagai Guardian of Integrity yang akan langsung
diberikan oleh Bapak Sarjuni Adi Cahya. Untuk teman-teman yang saya panggil boleh langsung ke depan aja, yaitu untuk Maya Mutiara Putri dan Melani Eka Putri. Boleh untuk Kak Maya Mutiara Putri sama Melani Eka Putri maju ke depan. Ada orangnya? Tepuk tangan dulu teman-teman. Ya, kita greeting. Yang mana Kak Malia yang mana? Yang satunya Kak Melani. Selamat ya Kak Maya, langsung diberikan hadiah dari Pak Sarjuni yang bicara. Foto dulu. Selanjutnya untuk Pak Melani Eka Putri, langsung diberikan oleh Pak Sarjuni yang bicara. Sebelumnya terima kasih buat saya dan Melani. Perkenalkan teman-teman ini jadi kenapa Maya dan Melani itu kemarin dari SI ya, kan? Hari ini dari SI. Mereka itu telah memulangkan uang yang diberikan oleh pihak usaha. Makanya integritas mereka itu luar biasa. Berikan mereka dulu. Jadi ini bisa jadi contoh buat kita semua. Karena memang kaitannya dengan halal itu kaitannya kalau di KKBR itu bukan tanggal. Iskan angka nilai dia bisa ada atau enggak itu tidak. Angkanya mereka dilakukan secara cara salah satunya adalah nah, konsepnya nanti dulu pernah saya lakukan waktu saya di TKN polanya sebisa mungkin itu kita dalam. Tapi kalau umpamanya kita nggak bisa karena di tempat umum atau di keramaian itu kita bawa. Kita kasih ke manajemen yang dilakukan oleh manajemen itu dicatat lalu kita surati ke pihak kita. Nah itu menurut saya contoh yang terima kasih sekali lagi Maya sama Melani. Salam kenal. Waalaikumsalam. Ini bisa jadi contoh ya teman-teman untuk mengembalikan uang dari investasi yang diberikan perusahaan. Bukan dulu teman-teman, sekali lagi bukan depan. Oke, kita lanjut. Acara selanjutnya adalah refreshment perihal acara yang ada di PT Survei Indonesia dan Safi yang akan langsung dibacakan oleh Ibu Betty Situmorang selaku Section Head SDM dan Hukum. Silakan Ibu Betty. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi. Jumlahnya makin banyak Pak, tadi agak deg-degan Pak, karena kita udah nyiapin makanan 1000. Bohong banget ya. Baik, pada yang terhormat Pak Sarjuni dan juga jajaran manajemen dari BPS INS dan juga teman-teman semua yang saya kasihi, tidak bosan-bosan saya memberikan pengingat gitu ya, mengingatkan kembali terkait dengan peraturan-peraturan yang ada di PT Surveyor Indonesia dan sepertinya peraturan itu banyak yang lupa sehingga saya mengingatkan kembali. Terkhusus pada saat ini di 2025 di awal tahun, biasanya awal tahun itu hal yang sangat baik untuk kita memulai hal-hal yang baru lagi dan juga untuk perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik seperti itu. Karena kedisiplinan itu tentunya saya dapat kemarin agak kaget, itu menjadi salah satu hal yang dilombakan atau dibuat ada pemenang, dan di situ di INS agak sedih juga waktu itu DBS infrastruktur itu kita nggak dapat 3 besar seperti itu.
Jadi saya mengingatkan kembali kepada rekan-rekan semua, apalagi mungkin di tahun ini kita akan menjadi satu ruangan di tempat ini, kemungkinan antara Februari atau di awal Maret kita semua akan bergabung di lantai 10, baik itu dari teman-teman PMU Halal, teman-teman kajian yang ada di bawah. Pokoknya kita semua akan ada di satu lantai ini. Dan mengingatkan untuk kita jam kerja seperti sesuai yang ada di kontrak teman-teman semua, peraturan yang ada di perusahaan, bahwa kita jam kerja adalah setengah 8 sampai dengan setengah 5. Setengah 8 sampai dengan setengah 5 untuk baju kerja sesuai dengan yang ada aturan di setiap hari Senin sampai dengan hari hari Jumat, dan tidak boleh pakai jeans kecuali hari Rabu. Gitu ya, kecuali hari Rabu teman-teman semua. Tolong karena nanti teman-teman ini kebanyakan kan verifikator ya, tolong kita pakai baju sesuai dengan kaidah-kaidah dari perusahaan lah, office look seperti itu ya teman-teman. Karena kalau teman-teman ke perusahaan-perusahaan atau ke klien-klien yang dilihat itu kan awalnya adalah surveyor Indonesia. Jadi kalian adalah gambaran dari PTSI kalau kalian ke klien. Kalau kalian nggak bagus, gambaran di awalnya kayaknya mereka juga ngelihatnya juga males banget gitu kan ya. Jadi tolong rapi. Untuk yang cowok, tolong rambutnya juga jangan panjang. Nggak boleh pakai sepatu gunung. Yang cowok-cowok sandal hanya untuk kalau kalian mau sholat. Seperti itu ya rekan-rekan semua. Untuk cuti, tolong sekali kalian, kita nggak apa yang menjadi hak teman-teman itu nggak akan perusahaan potong, ataupun kita nggak akan setuju kalau memang itu udah menjadi hak kalian. Cuti adalah hak dari pegawai. Jadi kalau kalian cuti, tolong ikuti sesuai aturan yang ada. Jadi jangan langsung ke Pak Setio nggak tahu apa-apa langsung tanda tangan gitu. Pokoknya ada minus cutinya setelah ada di kami gitu ya. Jadi harus diverifikasi dulu oleh SDM, baru Pak Setio akan tanda tangan. Gitu ya Pak Setio ya, ataupun Pak Her. Jadi cuti adalah hak dari kita semua. Jadi perusahaan ataupun manajemen tidak akan menolak apa yang sudah menjadi hak kalian. Seperti itu teman-teman semua, kita berusaha untuk lebih baik. Kalau kedisiplinan bagus, saya yakin kita bisa mencapai target yang ditentukan oleh manajemen. Seperti itu. Itu aja sih teman-teman semua. Refreshment untuk aturan-aturan yang ada di PT Surveyor Indonesia, karena di setiap perusahaan pasti ada aturan-aturan dan itu yang harus kita ikuti sebagai pegawai. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam hal keSDM-an. Ada yang perlu ditambah? Oke. Kita kan satu lagi tambahan untuk verifikator, khususnya karena kita sedang mengikuti untuk yang audit ISO 17029 ya, 17029. Jadi ada beberapa yang harus kita penuhi untuk kompetensi verifikator. Jadi nanti kita akan membuat in-house training untuk pemenuhan ISO 17029 untuk perpajakan, untuk akuntansi biaya, untuk pengadaan barang dan jasa, dan satu lagi untuk teknik audit. Seperti itu. Jadi mohon diluangkan waktu rekan-rekan semua untuk kita melakukan IHT di bulan Januari ini. Biasanya di awal-awal tahun itu kita maksudnya loadnya masih agak rendah. Jadi nanti akan ada, kita mungkin bisa buat 2 batch gitu ya, karena kalau udah kebanyakan agak-agak terlalu ilmunya kurang terserap dengan baik. Jadi mungkin nanti kalau terlalu banyak kita akan buat 2 batch. Nanti dari teman-teman dari Surabaya atau PKDN di Surabaya juga akan dapat mengikuti secara online seperti itu. Itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan Pak Sarjudi? Cukup ya. Baik,
Terima kasih teman-teman semua. Selamat pagi. Semoga apa kesempatan yang lebih dapat kita lakukan dengan baik. Oke, selanjutnya adalah doa bersama yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Bibi Caksono. Pada Bapak Bibi Caksono, Pak Ustadz Wicakson. Tepat dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami hadapkan wajah dan hati kami ke hadirat-Mu ya Rabb. Seraya kami mengadakan kedua belah tangan kami, semoga Engkau mengabulkan doa kami ya Allah. Segala puji serta syukur tercurah ke hadirat-Mu ya Rabb atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga saat ini kami berkesempatan untuk berkumpul pada acara huddle session di divisi ini ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, berikanlah segala kesehatan pada kami, lindungilah kami, jauhkan kami dari segala macam penyakit. Serta untuk rekan-rekan kami yang saat ini sedang sakit, mohon segera diberikan kesembuhan dan segera kesehatan. Berikanlah pula umur yang panjang pada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan hari ini sebagai momentum awal langkah kami menjadi orang-orang yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya Allah. Berkahilah selalu langkah-langkah kami ya Allah. Lindungilah kami ya Rabb, supaya kami selalu berada di jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah ya Rabbi, hanya pada-Mu kami melakukan pengabdian, dan hanya pada-Mu kami mohon pertolongan. Anugerahkan kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk bekerja, berkarya, serta mengabdi pada-Mu semata. Terangilah hati kami ya Rabb dengan kedamaian dan kebahagiaan, agar kami dapat melaksanakan seluruh tugas dan pekerjaan kami sesuai dengan petunjuk dan bimbingan-Mu ya Rabb. Ya Allah yang Maha Pengasih, jadikanlah para pemimpin kami menjadi pemimpin yang amanah, karena kami yakin ya Allah dengan amanah akan mendatangkan ridho-Mu ya Rabb. Jadikanlah tugas berat yang diberikan pada pimpinan kami sebagai sumber ketenangan batin ya Rabb, sumber kebaikan, serta jadikan tugas mereka sebagai ibadah di sisi-Mu ya Allah. Janganlah Engkau jadikan jabatan yang mereka emban membuat lalai dan lengah atas peringatan dan seruan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, Engkaulah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Perlihatlah kepada kami kebenaran yang benar, sehingga kami dapat mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu batil, sehingga kami dapat menjauhinya. Jadikanlah kami sebagai orang yang berilmu dan ahli kebaikan. Janganlah Kau pikulkan pada kami apa-apa yang tak sanggup kami pikulnya. Berikan maaf-Mu ya Allah apabila kami telah melakukan kesalahan. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wa la tamsan yafqoli. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Bibi Caksono. Selanjutnya adalah acara terakhir, yaitu foto bersama manajemen dan bersalaman. Boleh langsung aja Bapak. Gimana nih? Maksudnya gimana? Ica, Devi, sama Nabila kita foto dulu. Ini kelihatan. Mari kita foto.
Oke, kita ada snack box teman-teman dan juga buah. Oke, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu yang udah meluangkan waktu untuk hadir di acara pagi hari ini. Saya selaku MC, saya ini sampai MC harus undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya mencoba waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.